Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan untuk mengetahui apa saja yang dibahas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini telah terhubung dengan reporter Garuda TV Edo Yoga yang ada di Istana. Edo, apa hasil dari rapat paripurna hari ini? Silahkan Edo, laporan Anda. Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Untuk sidang Kabinet Paripurna ini baru saja selesai tadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana dalam sidang Kabinet Paripurna ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga turut hadir ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga hadir turut sejumlah menteri dan juga wakil menteri di Kabinet Merah Putih serta kepala dan juga wakil kepala maupun lembaga. Nah, tadi kalau kami lihat dalam sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung bahwasanya ini adalah sidang Kabinet Paripurna ke-6 di masa 6 bulan pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Tadi Prabowo Subianto ini menganalogikan ini merupakan semester pertama bagi pemerintahannya, sehingga sidang Kabinet pada hari ini merupakan untuk melihat bagaimana penilaiannya juga raport dari semester pertama ini. Apakah pemerintahan telah melakukan ataupun mengeluarkan berbagai kebijakan yang memuaskan masyarakat, cukup memuaskan atau sangat memuaskan. Tadi Prabowo juga ini menyampaikan bahwasanya berbagai pencapaian ataupun keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintahannya dalam kurun waktu 6 bulan pemerintahannya, yang menyebutkan bahwasanya setidaknya ada lebih dari 28 kebijakan yang telah lahir dalam pemerintahannya, kemudian juga ada lebih dari 100 bahkan mendekati 200 produk kebijakan, baik itu berupa instruksi presiden, lalu surat edaran maupun peraturan pemerintah begitu. Sehingga memang kebijakan-kebijakan tersebut lahir di 6 bulan pertama pemerintahannya, yang tentu saja ini dapat dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat luas, masyarakat Indonesia. Selain daripada itu juga Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi bagaimana kerja keras dan juga kinerja para menteri, wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang telah berhasil begitu ya, bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga dalam kurun waktu 6 bulan pertama ini berbagai keberhasilan seperti program makan bergizi gratis yang tadi disampaikan 99,9% ini sudah dirasakan oleh masyarakat, lalu kemudian juga program-program daya serap hasil pertanian ini dapat tertinggi begitu dari pemerintahan Indonesia selama merdeka, kemudian juga bagaimana tingginya produktivitas hasil pertanian misalnya seperti gabah, lalu beras dan juga jagung. Bahkan tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, banyak dari negara-negara sahabat yang ingin belajar dan ingin mengetahui bagaimana keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Selain daripada itu juga Prabowo meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk sama-sama mengevaluasi dan juga menilai diri secara objektif, sehingga kedepannya apabila ada program maupun kebijakan-kebijakan yang memang ini kurang dirasakan oleh masyarakat, ini bisa dievaluasi sesegera mungkin, sehingga kedepannya seluruh program dari pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini benar-benar tepat sasaran dan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tadi juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ke depan pemerintahan ini akan berencana membuka sekolah rakyat yang setidaknya ditargetkan di tahun ini ada 100 sekolah rakyat yang akan dibuka, sehingga ini bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, berpenghasilan miskin ekstrim, ini bisa merasakan pendidikan yang merata di Indonesia. Selain daripada membahas soal bagaimana pencapaian dan juga keberhasilan pemerintahan di 6 bulan pertama ini, Presiden Prabowo juga tadi menyinggung soal label dirinya yang disebut sebagai presiden boneka oleh masyarakat, yang mana label ini disematkan karena ia banyak meminta saran, meminta masukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tadi ia menegaskan bahwasanya Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini telah berhasil selama 10 tahun pemerintahannya di Indonesia, sehingga tentu saja ia ingin belajar dan mengabsorpsi bagaimana kesuksesan itu dalam pemerintahannya. Tidak hanya untuk Jokowi saja, ia pun tidak segan-segan untuk meminta saran dan juga masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Megawati. Lalu yang tidak kalah menarik dan juga menyita perhatian Cica dalam sidang Kabinet
paripurna hari ini adalah kehadiran dari Hasan Nasbi yang kita ketahui bersama pada pekan lalu ini sudah mengumumkan diri mundur dari posisi jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Namun tadi kalau kami lihat ada Hasan Nasbi di jajaran Kabinet Merah Putih yang mengikuti sidang Kabinet Paripurna, yang artinya bahwa hingga hari ini Hasan Nasbi masih menduduki jabatan tersebut, dan perlu kita cermati bersama bagaimana nantinya sikap dari Hasan Nasbi, apakah surat pengunduran dirinya ini ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto, karena tadi Prabowo juga ini sempat menyebutkan bahwa sempat ada juru bicaranya ini salah berbicara, namun hal itu dimaklumi karena baru pertama kali menjabat, sehingga bisa saja itu menjadi sinyal untuk Hasan Nasbi masih menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sementara itu Cica, hasil dari sidang Kabinet Paripurna hari ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edo Yoga atas laporan Anda dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat bertugas kembali.